Halo guys, welcome back to my YouTube channel Muhammad Rozikin. Kali ini saya akan staycation di Bobo Cabin Sembalun Rinjani. Jadi ini lokasinya di Desa Sembalun ya, tepatnya di Lombok Timur, dan memang nanti view-nya itu adalah Gunung Rinjani. Nah, buat kalian mungkin yang sering ke Sembalun ya, ataupun mungkin buat kalian yang belum pernah. Jadi jalan ke Sembalun itu totally ekstrim sih sebenarnya gitu ya. Jadi jalannya berkelok-kelok, kemudian juga nanjak, maklum ya, karena memang kita bisa dibilang naik gunung. Jadi harus benar-benar hati-hati, usahakan kendaraan motor ataupun mobil yang kalian gunakan itu dalam kondisi yang oke gitu ya, biar kuat nanjak. Dan pastinya harus sangat berhati-hatilah gitu, karena ini juga lagi musim hujan, pasti jalanan juga licin. Di sepanjang jalan seperti yang kalian lihat ya akan banyak hutan, karena sebenarnya ini kita membelah hutan sih. Dan di sini juga akan banyak monyet yang akan kalian temuin. Jadi harus benar hati-hati, jangan sampai monyet yang di pinggir jalan nyebrang itu ketabrak. Buat kalian yang mungkin punya rencana untuk staycation atau bermalam di Bobo Cabin Sembalun Rinjani ini, better kalian itu bookingnya di apps Bobo Cabinnya langsung, karena memang di sana juga banyak voucher ya yang bisa kalian redeem, sehingga harganya itu juga jauh lebih murah. Jadi kemarin itu saya booking di harga sekitar 750.000 something untuk kamar yang deluxe atau cabin yang deluxe. Nah, setelah redeem si vouchernya, jadi in total itu jadinya hanya sekitar 560.000, dan itu juga sudah include breakfast untuk 2 orang gitu. Jadi kalau untuk kamar yang deluxe ini kita bisa malah 3 orang sih sebenarnya, itu masih oke. Nanti di sana juga saya akan cabin tour ya gitu ya, biar kalian tahu juga isi cabinnya seperti apa, fasilitas apa yang kita dapatkan, dan suasananya juga seperti apa. Nah, apakah ini memang worth it apa enggak gitu loh kalau kalian mau staycation di Bobo Cabin Sembalun Rinjani. Buat kalian juga yang mungkin belum pernah ke Sembalun, jadi better kesini tuh sama orang yang memang udah tahu medan ya, ataupun mungkin buat kalian yang berada di luar Lombok dan mau ke Sembalun, saran saya lebih baik kalian sewa driver atau enggak juga mungkin sama guide-nya kalian. Itu lebih safe sih menurut saya. Nah, ini dia tanjakan yang paling ekstrim. Jadi sebelum kita sampai ke puncak Pusuk, jadi kita akan melewati jalan ini. Jadi literally dia nanjak, kemudian juga nanti akan ada belokan. Jadi make sure memang benar-benar nih kendaraan kalian memang harus dalam kondisi yang oke deh, kalau misalkan kalian bawa ke Sembalun. Ini juga sebenarnya kita lumayan deg-deg ya, karena mobil yang kita pakai ini juga sebenarnya Agya yang lama, bukan yang baru. Jadi tenaganya juga agak sedikit kurang inilah kalau buat dipakai nanjak. Tapi alhamdulillah kita sampai di puncak gitu ya. Dan ini kita sudah turun. Dari sini view-nya aja udah the best ya. Kalau di Sembalun itu memang bukit-bukitnya gitu, kemudian hawanya yang dingin, sejuk, udaranya yang fresh. Jadi ya memang benar-benar cocok buat healing sih. Dan karena lagi hujan, jadi kita juga ketemu sama kabut gitu ya. Itu ada di bukit-bukitnya. Dan posisi si Bobo Cabin ini juga sebenarnya dia lumayan ujung. Jadi kalau nggak salah dia itu pas di depan Pondok Rinjani Bu Sita. Nah, jadi ini dia ya, depan Bobo Cabinnya. Kalau nggak salah yang ini nih, Pondok Rinjani Bu Sita. As you can see, jadi secara view memang dapat semua sih. Jadi kalau misalkan di belakang itu kita dapat view bukit, entah itu mungkin
Pergasingan, Bukit Dara. Nah, saya kurang paham tepatnya gitu. Oke, dan ini kita langsung masuk saja. Nah, jadi parkirannya di sini luas banget ya. Jadi kalian nggak usah khawatir mau bawa mobil ataupun juga motor. As you can see ya, dari sini saja sudah langsung kelihatan tuh view Rinjani yang gagah, perkasa gitu kan. Dan di depan ini kita bisa check in di sini ya. Jadi akan ada reception yang nanti jaga. Nah, jadi kalian kalau untuk check in memang kita harus lewat apps-nya. Nah, nanti dari apps ini juga kita akan dikasih barcode. Jadi nanti kita masuk ke cabinnya itu tinggal scan barcode-nya. Dan nanti mereka juga akan info ya untuk pilihan sarapannya. Jadi kita akan ditanya dulu nih, kita mau sarapan apa besok. Kalau menunya itu kalau nggak salah ada mie goreng, ada nasi goreng, ada mixed fruit, ada omelet gitu ya. Nanti tinggal kalian pilih aja. Nah, besok akan mereka antarkan gitu sekitar jam 7 atau jam 8 gitu deh. Nah, ini saya coba ke cabin yang paling atas dulu. Jadi ini tipe cabinnya sih banyak yang family ya, yang di atasnya deluxe. Mungkin harganya sekitar 1 jutaan something deh. Jadi dia ada tambahan extra bednya gitu. Nah, mungkin itu bisa buat 4-5 orang ya. Jadi depan cabinnya itu juga ada semacam kayak teras gitu ya. Jadi sudah ada meja, sudah ada kursi dan juga ada payung. Jadi ya kita juga bisa duduk di depan, menikmati suasana sembalun, sejuknya udara. Menurut saya memang best banget sih lokasi ya yang dipilih sama si Bobo Cabin ini. Nah, ini cabin-cabin yang di bawah. Dan kebetulan saya itu dapat cabin nomor 20. Jadi sebenarnya semua cabin ini memang bisa langsung view-nya itu Rinjani sih. Nah, jadi selain cabin-cabin ini dia juga punya kayak communal space gitu. Jadi ada kursi, kemudian di tengahnya itu bisa diadain api unggun. Dan mereka juga di sini sebenarnya punya cafe. Nah, mungkin buat kalian yang mau ngopi, ngeteh juga bisa ke kafenya ya. Dan petunjuk jalan ataupun tempatnya ini sangat jelas sekali. Jadi kalian sudah nggak perlu pusing lah. Kita langsung turun ke bawah. Dan ini tangganya guys. Lumayan sih sebenarnya jalan kaki. Tapi ya itu hitung olahraga masih oke lah. Nah, kalau yang ini sebenarnya bukan cabin buat tamu ya, ini buat staff ya, mungkin office-nya mereka. Cabin saya masih lumayan jauh, ya nggak jauh-jauh banget sih, tapi lumayan ujung. Oke, kita masih terus berjalan. Nah, communal space-nya ini juga bukan cuma satu ya, di sini juga ada tuh, kalian bisa lihat. Jadi mungkin buat kalian yang memang sama geng gitu ya, mungkin lebih dari 5 orang. Nah, ini cocok banget sih buat kumpul di sini malam-malam gitu ya, sambil nyalain api unggun. Kalian bisa ngopi, ngeteh, makan, emang best banget sih di sini. Nah, ke kabin saya arahnya ke sini. Sambilan lah ya kita muter-muter di sini,
ada apa aja sih. Nah, di belakang sini sebenarnya dia ada kayak aliran sungai gitu sih, cuma memang dia kering. Nah, pas hujan baru tuh dia ada aliran airnya. Nah, pas deh di bawah sini, dan sebenarnya itu juga tambahan apa ya, kayak ya ada aliran sungai gitu kan. Kemudian ada suara burung, itu perfect combo sih sebenarnya gitu ya. Cuman sayangnya memang sungai ini dia kering. Jadi dia kayak ada semacam air terjun gitu loh. Jadi ada batu, kemudian lumayan bawah gitu ya. Nah itu mungkin ya nggak kelihatan ya. Dan tetap dari sudut manapun kita tetap bisa melihat Rinjani guys. Oke, kita langsung ke cabin saja. Nah, kita sudah di cabin 20. Kita langsung masuk ya. Nah, seperti yang kalian lihat memang di semua kamar akan tetap ada ini ya. Jadi ada payung, kemudian juga ada bak sampah, itu ada tempat fireworks ya, atau si api unggun. Nah, di sini juga ada meja, ada kursi. Cocok banget sih buat kita nyantai gitu ya di luar. Nah ini barcode yang di aplikasinya ya, kita tinggal scan saja untuk kita membuka pintu. Jadi memang ya perpaduan alam, teknologi gitu ya, jadi unik sih memang. Oke, welcome to the cabin. Nah pertama masuk ke sini, jadi sebenarnya saya expect-nya tuh udah kayak akan kecil banget ya, tapi ternyata memang gimana ya, compact sih gitu, kecil tapi saya ngerasa juga nggak pengap, jadi pas aja sih. Nah jadi di sini sebenarnya sudah lengkap juga ya, kita ada pemanas air, kemudian juga ada kita bisa buat teh ataupun kopi. Nah jendelanya juga di sini ada dua, ada yang langsung ada ke langit tuh. Nah buat kalian yang langsung lihat bintang, karena kan di Sembalu itu juga langitnya clear ya kalau malam, jadi bisa kalian langsung lihat dari dalam cabin tanpa harus keluar. Nah ini untuk jendela di bawahnya, langsung bisa melihat cabin-cabin yang lain. Ada tempat juga kita buat gantung baju, dan di bawah ini juga ada storage ya, jadi buat simpen tas atau barang-barang kalian juga aman. Ini lampu estetiknya ya, dan itu juga bisa dirubah-rubah warnanya. Masih ada AC guys, aman. Ini kamar mandinya. Nah ini juga lengkap banget sih. Jadi toiletnya tuh pakai toilet duduk, kita sudah dapat tisu, ada handuk, sampai ada hair dryer juga nih buat kalian memang suka pakai hair dryer. Ada kaca, ada wastafel, mereka juga ngasih kita ini ya buat sikat gigi. Lengkap juga sama pasta giginya. Nah untuk showernya juga berhubung di Sembalun ini dingin ya, jadi agak males juga kalau mandi pakai air dingin. Gak usah khawatir, mereka juga di sini ada air panasnya kok, dan sudah ada sampo dan juga sabun. Lengkap deh. Tampil dulu kan ye. Oke, ini dia bednya. Oh my god, ini nyaman banget sih. Jadi lumayan luas, sebenarnya bisa buat 3 orang. Ini tabnya tempat kita mengatur atau mengoperasikan si cabin ini. Kalau kita mau buka windownya atau ngeblur lagi itu tinggal kita setting dari sana. Tapi sebenarnya di apps yang kita download juga itu bisa, bukan hanya dari si tabnya ini. Suka-suka kalian deh mau lewat mana itu bisa. Dan di sini untuk fiturnya itu ada Bluetooth, jadi kalian bisa konekin ke handphone kalian, bisa putar lagu. Di sini juga ada kayak semacam suara yang kalian bisa mainkan ya. Ada suara hujan, suara hutan tuh ada. Nah ini tempat kita setting si lampunya untuk warnanya. Kita coba.
WD tuh. Jadi warnanya ada rainbow, ada biru, ada kuning. Sesuai mood kalian deh, kalian bisa setting. Jadi nyaman banget sih gitu. Jadi ya malah kadang malas keluar ya kalau udah rebahan kayak gini. Jadi sambil rebahan, sambil mungkin kalian bisa duduk nyender ngopi sambil nikmati view Rinjani. Best banget sih. Jujur best banget. Senyaman itu sih kalau untuk tempat tidurnya. Ya, ini suasana di luar ya, jadi tetap bisa ngelihat view bukit. Jadi di depannya bisa ngelihat Gunung Rinjani, di belakangnya bisa ngelihat bukit. Jadi sekomplit itu sih sebenarnya view yang kita dapatkan ya. Jadi emang menurut aku sih sampai sejauh ini worth it lah ya. Kalau misalkan kalian mau staycation di sini dengan harga saya dapat juga cuma 560.000, best. Oke, ini VOP ya, kita santuy sambil ngopi, kemudian payungnya kita buka gitu kan. Oke, ini suasana malamnya guys, jadi memang benar-benar tenang sih. Jadi saya kesini tuh hari Jumat, memang belum terlalu ramai, mungkin dia ramainya di Sabtu sama Minggu. Jadi benar-benar quiet, benar-benar tenang. Karena memang kita juga dihimbau itu ada jam tenangnya ya, kalau nggak salah dari jam 9 ke atas sampai pagi. Jadi kita harus tetap respect tamu yang lain juga, nggak boleh ribut gitu. Karena memang ya di sini tempat kita mencari ketenangan sih, bener banget. Dan ini lumayan dingin ya, apalagi kalau malam begini harus bawa jaket ya guys. Oke, dan tadi saya sudah order barbecue ya. Jadi ini harganya 155.000, itu kita dapat kayak 250 gram daging gitu. Sebenarnya kurang banyak ya, tapi ya oke lah kalau untuk berdua gitu ya. Supaya kita mau pesen steamboat, cuma karena memang stoknya lagi kosong. Jadi kita pesan barbecue. Jadi kita sudah dapat mentega, kemudian juga dikasih kayak sausnya gitu. Dan ada mix vegetable gitu sih untuk kondimennya. Dan untuk peralatannya kompor, pan, sendok segala macam itu kita dikasih ya, udah satu paket, jadi nggak usah khawatir. Dan karena saya pengen makan yang berkuah-kuah, jadi sebelumnya saya sudah beli mie instan ya. Gitu sebenarnya juga di sini Indomaret juga dekat, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau beli snack atau apapun itu. Akhirnya kita juga pinjam panci dan kita langsung masak juga di sini. Best banget sih makan mie malam-malam, apalagi di Sembalun gitu ya, tempatnya dingin, perfect. Nah, kita juga dikasih komplimen kemarin dapat marshmallow ya. Jadi saya buat marshmallow bakar ala-ala SpongeBob sampai melted gitu ya. Best. Oke, good morning. Ya, inilah suasana pagi di Bobo Cabin Rinjani Sembalun.
kita sarapan dulu ya. Jadi ini saya kemarin pilih sarapannya itu nasi goreng dan secara porsi lumayan mengenyangkan. Jadi kita sudah dapat telur dan juga kerupuk dan kalau nggak salah ada timunnya juga deh. Lumayan enak dan mengenyangkan. Mungkin kalau kalian mau lebih sehat lagi bisa order breakfastnya itu yang buah gitu ya atau enggak juga omelet juga oke. Tapi biasalah ya perut Indonesia makannya kalau sarapan harus yang sudah berat-berat. Oke guys, itu dia pengalaman saya staycation di BoboKaben Rinjani Sembalun. Jadi so far menurut saya kalau ratingnya ya 8,5/10, best banget secara lokasi, secara cabinnya, secara fasilitasnya, secara experience yang kita dapatkan itu worth it kalau kalian mau staycation di sini. So tunggu apa lagi ya, langsung saja kalian booking dan ini kita sudah pulang dengan perasaan yang happy gitu ya after staycation. Oke, see you guys, sampai ketemu di video-video berikutnya. Goodbye.